Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bahan utama untuk khotbah Minggu Advent yang keempat terambil dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya, amin. Tema kita di Minggu Advent yang terakhir ini, Minggu Advent yang keempat, dia akan menjadi damai sejahtera. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semua teks bacaan kita, bacaan leksionari minggu ini, menarasikan tentang nubuatan kelahiran seorang pembebas dan penyelamat dunia. Sang penyelamat itu akan menampakkan pola kepemimpinan yang sangat-sangat jauh berbeda dengan pola kepemimpinan dunia ini. Sang penyelamat itu disebut pembawa damai dan sumber kebahagiaan hidup bagi umat yang akan dipimpinnya. Khusus bahan utama kita hari ini dari kitab Nabi Mika, mengulas habis tentang berita pengharapan akan Sang Mesias itu, Sang Penyelamat itu. Kitab Nabi Mika, saudara-saudara, adalah salah satu kitab Nabi kecil dalam Perjanjian Lama yang ditulis pada abad ke-8 sebelum Masehi. Pada zaman itu, saudara-saudara, Asyur melakukan penyerangan ke wilayah Israel. Mika yang berasal dari Morset, sebuah kota kecil di Yehuda, melihat bahwa apa yang sedang dilakukan tentara Asyur bukan sekedar untuk melebarkan kekuasaan atau ekspansi pemerintahan kerajaan Asyur, tetapi lebih daripada itu, yakni bangsa Israel telah menyimpang jauh dari jalan Tuhan, dan Tuhan memakai kerajaan Asyur untuk memperingatkan mereka bahwa sungguh fatal akibatnya jika mereka tidak taat dan setia kepada Tuhan. Pada zaman Nabi Mika, sungguh terjadi kemerosotan moral yang begitu parah. Penindasan terhadap kaum lemah terjadi di mana-mana, dan kehidupan beragama hanya formalitas belaka. Di sini Mika dipakai Tuhan untuk menegur dosa-dosa Israel, dan jika mereka tidak bertobat, maka kehancuran akan menimpa mereka. Musuh telah mengepung mereka, karena itu mereka harus mengambil sikap untuk berbalik kepada Tuhan dengan meninggalkan segala tingkah laku yang tidak menyenangkan hati Tuhan.
Nah saudara-saudara, meskipun Mika menyampaikan banyak teguran dan penghakiman atas dosa-dosa umat, ia juga menubuatkan janji pengharapan. Sangat jelas dalam bahan utama bacaan kita, bukan? Kita menemukan nubuat tentang kedatangan sang raja dari Bethlehem yang akan membawa damai sejahtera dan memulihkan umat Allah. Nubuat ini saudara-saudara mengarah pada kelahiran Yesus Kristus, sang Mesias yang tergenapi dalam perjanjian baru. Nah, sekalipun berita tentang sang penyelamat itu akan lahir di Bethlehem, persoalannya sangat sulit bagi orang-orang pada zaman itu untuk menerima berita tersebut. Mengapa? Karena Bethlehem hanyalah kota kecil dan di mata umat pada zaman itu tak memiliki arti. Namun saudara-saudara, itulah cara kerja Tuhan. Hal ini hendak mengajarkan kepada kita, sekalipun Bethlehem adalah kota yang terkecil di antara kaum keturunan Yehuda, namun Allah menggunakan hal-hal yang kecil dan yang sederhana di mata manusia untuk menyatakan kuasanya yang sangat besar dan sangat dahsyat. Coba saudara-saudara ingat kisah perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Tuhan tak butuh dan tak perlu untuk membangun giant wall, tembok raksasa di laut, dalam upaya membentengi umat Israel menyeberangi laut Teberau. Tuhan hanya berfirman, "Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering." Keluaran pasal 14 ayat 16. Logika manusia saudara-saudara, mana mungkin hanya dengan tongkat yang dijulurkan akan mampu membelah lautan yang luas itu. Mana mungkin, impossible. Pun ketika bangsa itu berada di Mara, dalam kondisi yang sangat aus, mereka menemukan beberapa sumur namun airnya tak dapat diminum karena pahit alias beracun. Dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu, ranting dalam teks aslinya, lalu memerintahkan Musa untuk melemparkannya ke dalam sumur. Keluaran pasal 15 ayat 25. Dan apa yang terjadi? Air sumur yang pahit dan beracun itu berubah menjadi manis dan layak dikonsumsi serta menyegarkan tubuh. Dan lebih aneh lagi saudara-saudara, dalam kitab Yosua, saat bangsa itu akan masuk tanah perjanjian, ada benteng Yeriko yang kokoh menghadang langkah mereka. Tuhan tidak mengerahkan tentara besar dengan persenjataan yang canggih untuk menghancurkan benteng itu. Cukup dengan mengikuti cara Tuhan, berkeliling sambil bernyanyi memuliakan Tuhan. Logika manusia itu hal yang impossible. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi yang percaya. Bagi kamu yang percaya akan hal ini, katakan amin. Jadi jelas, Bethlehem yang kecil itu bagi Tuhan dipakai untuk menyatakan kuasanya. Bukan Yerusalem, bukan kota-kota besar di Yehuda. Karena itu jangan pernah kerdilkan dirimu di dalam Tuhan. Jangan pernah merasa tidak bisa jika Tuhan mau memakai kita untuk melayani. Jangan pernah berkecil hati ketika menghadapi masalah. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan bertindak menyatakan kuasanya. Ingatlah kembali kisah memberi makan 5.000 orang. Justru dari yang kurang. Justru dari yang kecil. Justru yang tidak masuk dalam hitungan dapat menjamu orang banyak sampai kenyang, bahkan masih ada sisanya 12 bakul. Kembali Bethlehem, sebuah kota kecil yang tidak dianggap penting, telah menjadi simbol bagaimana Tuhan memutarbalikkan standar dunia untuk menyatakan kuasanya.
yang kecil di mata Tuhan justru dipakai untuk menyatakan perkara-perkara besar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita sangat jelas, Dia akan menjadi damai sejahtera. Saudara-saudara ingin merasakan damai, bukan? Saudara-saudara ingin merasakan hidup yang bahagia, bukan? Tema kita menyatakan Dia damai sejahtera kita. Siapa Dia? Dia adalah Yesus. Dia adalah Raja Damai. Dia membawa damai sejahtera yang sejati di tengah-tengah dunia yang penuh dengan konflik dan ketidakpastian ini. Damai sejahtera Yesus Kristus yang ditawarkan kepada kita adalah penghiburan yang melampaui pengertian manusia. Yesus adalah Raja Damai yang memimpin dengan keadilan dan kasih, memberi keamanan yang sejati bagi setiap orang yang percaya. Marilah saudara-saudara, mari kita sambut Raja ini, Raja Damai itu, dengan hati yang terbuka. Membiarkan damai sejahteranya mengalir dalam hidup kita. Dan kita berusaha untuk hidup damai, tidak hanya dengan Tuhan, tetapi membangun damai itu dengan orang lain. Kita juga membagikan apa yang kita alami di dalam Kristus untuk merangkul semua orang yang ada di dalam kegelisahan, memberikan motivasi dan semangat kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita dalam berjuang untuk meraih masa depannya. Percayalah bahwa Yesus adalah Raja Damai. Ia akan memberikan kedamaian dalam perjuangan kita semua. Dan apa yang kita perjuangkan di dalam Tuhan, percaya tidak akan pernah sia-sia. Selamat merayakan Advent yang terakhir. Selamat menyongsong dan merayakan Natal tanggal 25. Selamat buat ibu-ibu, sebab tepat pada hari ini adalah hari ibu. Tuhan memberkati kaum ibu. Selamat buat kamu semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.